Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelompok 10 akan menjelaskan materi tentang komputer audit. Langsung saja ya guys. Teknologi komputer telah berkembang sangat cepat, bahkan lebih cepat dari perkiraan sebagian besar orang dan sangat berpengaruh terhadap kehidupan modern dalam kehidupan sehari-hari. Komputer digunakan untuk aplikasi yang sebelumnya tidak terbayangkan. Perkembangan komputer berpengaruh pada pola kerja para pemeriksa atau auditor dalam menjalankan profesinya. Hal tersebut terjadi karena perusahaan atau organisasi yang menjadi objek pemeriksa telah menggunakan komputer sebagai pengolahan data, sistem pembukuan, penggajian, persediaan, dan sebagainya. Banyak yang telah terkomputerisasi sehingga mendorong pemeriksaan untuk memahami lebih jauh tentang komputer atau pengelolaan data secara elektronik. Pengertian PDE. Pengertian PDE adalah prosesan data secara elektronik tersebut sering disebut dengan PDE atau EDP. EDP singkatan dari Electronic Data Processing. Dalam PDE yang sering terjadi adalah proses input masukan, penyimpanan, pengolah yang mencakup kalkulasi, klasifikasi dan manipulasi data atau fakta, penampilan dan pengendalian. Karena data atau fakta tersebut harus dimengerti oleh komputer. Unsur-unsur PDE. Unsur-unsur yang mengandung adanya PDE selain perangkat alat elektronik juga harus data yang akan diolah. Untuk mengolah data menjadi informasi diperlukan prosedur-prosedur yang disebut program. Unsur-unsur data yang berkaitan dapat dikelompokkan secara logis, membentuk suatu rekaman atau rekod, dan rekod-rekod sejenis akan dikumpulkan dalam suatu file. Terdapat berbagai macam jenis pemrograman. 1. Sistem operasi. Program yang dibuat untuk melakukan dasar-dasar operasi komputer. Contoh dari program ini adalah DOS, Unix, *400. Yang kedua, program paket. Suatu program yang dibuat oleh software house yang dimaksudkan untuk memudahkan pemakaian dalam pekerjaan. Contoh dari program ini adalah WS, WP, Windows, dan Microsoft Word. Program aplikasi. Suatu prosedur dibuat oleh pemrograman untuk mengolah suatu data aplikasi khusus. Contoh dari program ini adalah program sistem penggajian, program sistem kepegawaian. Organisasi PDA. Pengolahan data biasanya mempunyai pola-pola yang harus dimengerti oleh pemeriksa, yaitu sentralisasi dan desentralisasi. Pengolahan data terdistribusi, pengolahan oleh pemakai akhir, metode mempunyai implikasi yang berbeda-beda bagi pemeriksa. Belum lagi jika suatu perusahaan atau organisasi yang menjadi objek pemeriksa memakai pihak lain dalam pengolahan datanya. Pengendalian intern. Menurut SPAS dalam seksi 3144 nomor 0509, pengendalian intern atas pengolahan komputer yang dapat membantu pencapaian tujuan pengendalian intern secara keseluruhan, mencakup prosedur manual maupun prosedur yang didesain dalam program komputer. Prosedur pengendalian manual dan komputer yaitu 1. Pengendalian umum adalah pengendalian menyeluruh yang berdampak terhadap lingkungan EDP yang terdiri atas A. Pengendalian organisasi dan manajemen. B. Pengendalian terhadap pengembangan dan pemeliharaan sistem aplikasi. C. Pengendalian terhadap operasi sistem. D. Pengendalian terhadap perangkat lunak sistem. 2. Pengendalian aplikasi adalah pengendalian khusus atas aplikasi akuntansi yang meliputi A. Pengendalian atas masukan. B. Pengendalian atas pengelolaan dan file data komputer. C. Pengendalian atas pengeluaran. Konsep-konsep pemeriksaan PDE. Peranan komputer yang menyolok dalam kehidupan modern, selain membawa pengaruh yang baik seperti ketelitian dan kecepatan kerja, juga membawa implikasi buruk terhadap lingkungannya. Dalam melaksanakan EDP audit, seorang auditor dapat memutuskan apakah ia akan menggunakan komputer atau tidak.
Metode yang digunakan untuk melaksanakan EDP audit. 1. Audit around the computer. Pelaksanaan, penelaah, pengendalian intern dan pengujian atas transaksi serta prosedur verifikasi saldo perkiraan sama dengan yang dilaksanakan pada sistem pengelolaan data biasa. 2. Audit of the computer. Keunggulan metode ini bahwa auditor memiliki kemampuan besar dan efektif dalam melakukan pengujian terhadap sistem komputer dan hasil kerjanya lebih dapat dipercaya. 3. Audit with the computer. Audit dilakukan dengan menggunakan komputer dan software untuk mengotomatiskan prosedur pelaksanaan audit. Teknik yang dilakukan dalam pemeriksaan PDE yaitu 1. Pengujian dengan data simulasi. Teknik ini dianggap paling efektif karena pemeriksaan dapat langsung memeriksa sistem pengelolaan dengan menggunakan transaksi simulasi sebagai bahan pengujian. 2. Pemanfaat fasilitas pengujian secara terpadu. Teknik ini merupakan perluasan dari teknik pengujian data. 3. Simulasi paralel. Teknik ini pemeriksa membuat simulasi pemrosesan dengan memanfaatkan program yang disusun oleh pemeriksa. 4. Pemasangan modul atau program pemeriksaan dapat memasang suatu modul pemeriksaan ke dalam program aplikasi untuk memantau secara otomatis sehingga dapat terhimpun data untuk keperluan pemeriksaan. 5. Pemakaian perangkat lunak. Khusus untuk pemeriksaan pemakaian perangkat lunak yang disusun untuk memeriksa audit software, pemeriksa dapat menguji keandalan dokumentasi dan berkas suatu objek pemeriksaan. 6. Metode tracking adalah pemeriksa dapat melakukan penelusuran terhadap suatu program atau sistem aplikasi untuk menguji keandalan data masukan dalam pengujian ketaatan. 7. Metode pemetaan mapping adalah pemrograman dapat memasukkan kode-kode tertentu yang tidak dikehendaki yang disiapkan ke dalam program untuk kepentingannya. Kecurangan dalam organisasi PDE. Kecurangan komputer adalah kecurangan yang berkaitan dengan segala kegiatan dengan komputer yang meliputi manipulasi data dan program serta perangkat keras. Manipulasi data dan program dapat berupa pengerusakan, sabotase, penyadapan, penyisipan, atau dalam kurung penambahan, pengubahan, penghapusan, dan pemalsuan. Sedangkan kejahatan terdapat perangkat keras lebih banyak pada pengerusakan dan pemalsuan. Untuk mendeteksi adanya suatu kecurangan, pemeriksa wajib mengetahui kemungkinan terjadinya suatu kecurangan, siapa yang mungkin melakukan, dan gejala-gejalanya. Tindakan berjaga-jaga untuk mencegah terjadinya suatu kecurangan dapat dilaksanakan jika hal-hal di atas telah diketahui. Jika gejala telah diketahui, pemeriksa dapat merancang program pemeriksaan dan menelusuri semua gejala kecurangan yang diamati. Sekian penjelasan materi tentang komputer audit dari kelompok 10. Semoga ilmunya dapat bermanfaat.